Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Taib, akhafillah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan masih dalam bab jenazah. Insyaallah hari ini kita akan membahas bab tentang kaifiyah takfini al-janazah, tata cara mengkafani jenazah ya. Sebagaimana sudah kita bahas bab tentang memandikan jenazah, maka yang hari ini yang harus kita pahami juga adalah bagaimana tata cara mengkafani jenazah tersebut ya. Perlu diingat dan dicatat ya bahwa orang yang mengkafani jenazah ya dan orang yang memandikan jenazah ini diutamakan beda orang. Jadi ada kelompok atau orang yang memandikan ya, ada yang mempersiapkan kafan. Jadi ini berbarengan. Jadi setelah mandi selesai, mempersiapkan kafan pun selesai begitu. Jadi tinggal digotong si mayit itu dan kafan sudah siap untuk dipakaikan ke mayit tersebut ya, demikian. Jadi intinya harus berbarengan kalau bisa ya. Kalaupun tidak berbarengan, maka sebelum memandikan siapkan dulu kafannya begitu ya, sebelum memandikan, karena nanti setelah selesai memandikan agar langsung bisa siap untuk dipakaikan kafan tersebut ya. Itu jadi yang catatan pertama ya. Kemudian selanjutnya buat potongan kain untuk tali 5 buah. Nah, jadi buatkan potongan kain untuk tali 5 buah ya, misalnya seperti ini ya. Jadi kecil seperti itu ya, ukurannya bagaimana aja untuk tali ya, seperti itu. Ukuran 60 sampai 120 cm. Ya, ini tidak ada patokan ya. Jadi mau berapa senti pun silahkan, yang jelas adalah nanti ini dipakai untuk melingkarkan kain ini ke badan si mayit. Jadi untuk menali atau mengikat ya, mengikat kain kafan di tubuh si mayit. Itu peruntukan kain ini ya. Jadi untuk tali. Dan simpan di area mayit. Nah, nanti ada gambarnya insyaallah. Kemudian diletakkan di posisi jari kaki, lutut, perut, dada, dan kepala. Insyaallah nanti kita akan lihat ya bagaimana ini posisinya insyaallah. Kemudian selanjutnya, siapkan kafan seukuran tinggi mayit ditambah 60 cm. Jadi misalnya begini, tinggi mayit adalah 170 cm. Nah, maka ditambah ini boleh 60, boleh 50 ya. Jadi misalnya ini mayit nih, ukurannya berapa tadi? 170 cm. Nah, kafan ini ditambahkan ini misalnya 25 cm boleh, 30 cm boleh, 30 cm. Ini untuk kakinya berapa? 30 cm. Nah, ini untuk agar menutup seluruh badannya, dan ini agar ada tali di kepala dan di kakinya begitu ya. Jadi ditambah 30 atas, 30 bawah. Atau boleh 25 juga, boleh 20 juga, terserah ya. Ini tergantung kebutuhan ya, bisa difahami ya. Nah, ini untuk tali atas dan bawah. Ya, maksudnya yang tadi sudah dibahas sebanyak 3 lembar. Nah, ini 3 lembar nanti kain kafannya. Jadi kain kafannya 3 lembar. Sunahnya ya, untuk wajibnya hanya 1 lembar ya. Jadi boleh 1 lembar jikalau tidak ada. Tapi kalau misalnya memang ada 3 lembar. Untuk wanita ini boleh 5 lembar. Ada sebuah hadis ya mengharuskan wanita untuk 5 lembar, akan tetapi hadisnya para ulama mengatakan lemah. Jadi 3 lembar saja sudah cukup begitu ya. Adapun ada yang mengkompromikan yang 5 lembar itu ya, 1 lembarnya untuk kerudung, 1 lembarnya untuk pakaikan kerudung ya. 1 lembarnya lagi untuk pakaian pakaian si mayit perempuan tersebut ya, demikian, atau bawahan si mayit perempuan tersebut ya. Ini jadi untuk perempuan ya 5 lembar boleh ya. Kalaupun 3 lembar tidak apa-apa. Taib. Selanjutnya, letakkan kain kafan di atas tali awal yang tadi dibuat ini ya, tali ini ya. Nah, ini di atas tali ini. Lalu taburi dengan minyak wangi. Nah, ini taburi dengan minyak wangi atau ditambahkan juga dengan kapur barus boleh. Kemudian letakkan kain yang kedua dan ketiga yang masing-masing ditaburi wewangian juga. Untuk kafan kecil bisa disilang. Tapi nanti kita bahas. Kita lihat di sini. Nah, di sini nih. Lihat ini tali nih, ini tali ya, ini tali tuh. Disimpan di bawah. Nih, simpan di bawah 1, 2, 3 sampai ke bawah ya, ada 5 ini tali. Nah, kemudian di atas tali ini ada kain kafan. Nah, kapan pertama ini kapan pertama.
Kemudian ditaburi dengan apa? Minyak wangi. Ya, taburi minyak wangi atau kapur barus ya. Setelah itu tutupin lagi dengan kain kafan yang kedua. Tutup lagi dengan kain kafan yang kedua. Kemudian taburi lagi minyak wangi dan kapur barus. Setelah itu tutup dengan kain kafan yang ketiga. Taburi minyak wangi dan kapur barus. Demikian ya. Ini maksudnya yang tadi ini ya. Apa? Letakkan kain kedua dan yang ketiga itu maksudnya. Nah, untuk kafan yang kecil itu bisa disilang. Maksudnya begini, kan kain kafan itu ada yang 90 cm ya. Kalau di kita di Bandung nih, ada yang 120 cm. Nah, ada yang 90, ada 120. Nah, jika lo kecil 90 cm sementara orang yang meninggal atau si mayit itu besar, maka ini tidak akan cukup. Jadi ketika dibulatkan apa ditutupkan, ini tidak akan menutupi seluruh badannya. Nah, bagaimana? Maka disilang. Maksudnya disilang itu gini. Jadi untuk yang kain pertama, ya kain yang pertama di sini. Nah, kain yang kedua simpan di sini. Nah, di sini nih. Nah, gitu. Ini kain kedua. Kain ketiga di sini juga. Nah, di sini. Begitu. Jadi begitu nanti mayat disimpan di sini ya, mayat disimpan di sini mayit. Jadi ini ditutupkan, ini ditutupkan. Nah, terakhir adalah yang kecil yang di bawahnya ini, apa yang di paling bawah. Jadi seluruhnya akan tertutup ya insya Allah. Itu yang dimaksud dengan kafan kecil ini bisa disilang ya. Selanjutnya ini sudah tadi. Nah, ini buatkan kain atau buatkan dari kain ya, boleh bentuknya segitiga sebagai celana dalam mayit atau boleh juga diapers jika keluar kotoran. Jadi kalau kotoran itu terus keluar maka boleh pakaikan apa diapers ya. Jadi misalnya ini kain kafan ya, misalnya seperti ini. Ukurannya bisa apa seukuran untuk celana ya, misalnya berapa ya? 50 atau 40 ya, 50 kali berapa? 60 biasanya itu 60 ya, 60 kali 50 lah, cukup lah insyaallah. Atau ini kebanyakan, atau 50 kali 50 ya, biasanya 50 kali 50. Nah, ini berarti 100 ya, 1 meter kali 1 meter biasa ya, berarti dilipat 2. Nah, begini ya. Jadi hasil lipatannya ya, hasil lipatannya misalnya begini nih ya, maka dipotong. Nah, misalkan boleh bentuknya antum yang lebih paham ya, lebih tahu ya. Ini dipotong, ini dipotong. Yang jelas ini untuk celana ya. Jadi berbentuk untuk menutupi apa kelaminnya atau kemaluannya ya, seperti itu. Farjinya tutup dengan seperti ini, boleh seperti itu ya. Atau juga dengan bentuknya seperti pampers ya. Seperti itulah intinya ya. Jadi buatkan kain yang segitiga begitu. Kemudian selanjutnya letakkan mayit di area kain kafan tadi ya. Jadi kain kafan tadi yang ada di sini ini, yang 3 lembar ini, nah, maka letakkan mayit di sini ya, di tengah-tengah itu ya. Nah, ini mayitnya begitu. Nah, kemudian lumuri dengan minyak wangi. Nah, jadi si mayit ini lumuri dengan minyak wangi. Boleh seluruh badan atau anggota sujud saja. Jadi ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Umar, beliau melumuri mayit ya dengan minyak wangi seluruh badannya atau minimal anggota sujudnya, berarti kening, kemudian apa dahi kening ya, kemudian tangan, kedua tangan ya, telapaknya, kemudian 2 lutut ya, kemudian dan 2 jari-jari kakinya, seperti itu. Ini minimal anggota sujudnya. Kalau seluruhnya juga tidak apa-apa. Kemudian ingat jangan sampai auratnya tersingkap. Jadi tetap ini misalkan kan tadi tertutup oleh aurat ya di sini ya, antara pusar dan lutut ya, ini untuk laki-laki atau untuk perempuan sampai dada ya insyaallah. Nah, kemudian setelah ini akan ditutup ya, maka ini selanjutnya adalah ini pakaikan diapers atau celana dalam buatan tadi dan boleh menutup lubang atau anggota tubuh mayit ya. Jadi pakaikan celana dalam yang sudah dibuat tadi ya, diapers juga boleh. Nah, kemudian apa lubangnya misalnya sebelum ditutup ya, kelaminnya atau apa farjinya atau zakarnya atau apa duburnya, di atas apa kain yang tadi dibuatkan celana dalam ini simpan kapas ya, di atasnya disimpan kapas dan wewangian juga boleh begitu ya. Nah, jadi agar menutupi
kotoran nanti begitu ya. Kemudian juga boleh menutup lubang, misalnya lubang hidung atau mata ya, kalau misalnya memang mengeluarkan sesuatu begitu ya. Atau mulut juga bukan mulut ya, kalau mulut ditutup ya, di tali ya, agar tidak menganga begitu. Jadi jangan ditutup pakai kapas, tapi ditali dengan ke atas, ke kepala ya begitu. Nah, kemudian selanjutnya lipat kain kafan dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini misalkan ini ya, ini kanannya mayit. Nah, ini tangannya. Oh, nanti di sini ya. Taib, mulai kain kafan ke-1 hingga ke-3. Kemudian tangan mayit berada di samping badannya. Ini samping badannya di sini nih ya. Ini tangan mayit ya. Jadi tidak perlu harus disedekapkan, tidak perlu. Karena kalau disedekapkan nanti lebih susah si kain kafannya untuk menutup sempurna ya. Jadi tidak apa-apa. Tangannya di mana, di samping kiri badannya. Tidak harus disedekapkan. Boleh disedekapkan? Boleh, silakan saja ya, memilih mana yang diinginkan. Tapi yang lebih mudah adalah tangannya di atas di samping badan, tidak apa-apa begitu ya. Nah, ditutupkan. Nah, ini kiri mayit ya misalnya. Ditutupkan ke sini. Nah, ke sini. Tutup, ini juga tutup sebelah kanannya begitu ya. 1 lembar. Kemudian yang keduanya, yang bawahnya tutup. Yang ketiga juga tutup lagi seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lipat kain kafan dari kiri ke kanan ya. Nah, kemudian ini ikat dengan tali yang ada di bawah kain kafan tadi ya. Kain kafan yang pertama ini ya, tali ini. Jadi diikatkan, setelah ditutupkan diikatkan ya. Kemudian mayit siap untuk disolati dan dikuburkan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Tuh akhirnya ini lihat, tali 1, ini 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 buah tali ya. Demikian. Nah, insyaallah siap ditempatkan di persembahyaman ya, atau di tempat yang biasa untuk disolatkan ya begitu. Kemudian siap untuk dibawa ke pekuburan dan dimakamkan. Insyaallah nanti kita bahas bab bagaimana tata cara menguburkan ya. Jadi insyaallah ini pelajari ya, walaupun sekali lagi harus praktek, tapi minimal lah kita paham dulu teorinya, sehingga kita nanti bisa mudah untuk mempraktekannya. Dan kita harus berjuang ya, berusaha untuk bisa mempraktekkan bagaimana cara memulasari jenazah. Demikian ya mungkin yang disampaikan. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.